Ketua Harian Politis yang telah memberikan sambutan. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan tausiah pada malam hari oleh Bapak Ustadz Saiful Anwar yang ini adalah Ketua Umum terbaru dari Politis. Kita silakan tausiahnya Bapak Ustadz Anwar. Waktu dan tempat saya persilakan. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala fi ayatil akhar, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, hadratil mukarramin, para alim ulama, para orang tua, para guru dan para imam, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Ketua DKM Musol Al-Falah Pak Haji Gunawan. Tadi saya diberitahu bahwa guru kita Profesor Dr. Nuruddin, beliau tidak bisa hadir di sini karena beliau sedang ada di Davao, Filipina, mendampingi para mahasiswanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan mahasiswanya selamat dan pulang dengan sukses. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu hadirin, para utusan masjid, pengurus DKM Masjid Jarawan Laut. Ini ada yang dari At-Taqwa. Mana dari At-Taqwa? Alhamdulillah. Yang dari Al-Muhajirin? Banyak. Yang dari Al-Qur'an? Alhamdulillah. Dari musola yang lain dari mana aja ini? Alhamdulillah. Tadi Pak Muslimin rahimahumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita di sini, hadirnya di sini, hadirnya kita di sini merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan
karena kita cinta kepada Nabi, kita bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang rahmatullah. Ingatnya sedang Jumatan. Kaum muslimin rahmatullah. Hadirnya kita dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita kelak nanti di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, para ulama, para kiai sering mengemukakan kisah yang masyhur dikutip dalam kitab Sahih Bukhari dan juga di dalam kitab Al-Qur'an. Ada paman Nabi namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Punya nama beken. Ada yang tahu nama bekennya? Beliau punya nama beken sampai namanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, punya nama beken, punya nama keren. Kalau sekarang namanya nama sosmed itu Abu Lahab. Abu Lahab itu kerjaannya menghalang-halangi dakwah Nabi. Menghalang-halangi dakwah Nabi, menghalang-halangi dakwah Islam, menghalang-halangi setiap Nabi akan mengemukakan dakwah Islam. Jadi orang yang menghalang-halangi dakwah Islam itu sudah dari dulu. Dari dulu. Pada suatu hari Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi diperintah agar menyampaikan Islam kepada keluarga. Maka Nabi melaksanakan perintah Allah. Nabi naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa 1400 tahun yang lalu itu masih terjal, gersang, kering, panas. Untuk naiknya itu ada berdua. Kalau sekarang kan enak, ada tempat. Jadi Bukit Sofa, Marwah, Ka'bah itu berdekatan. Setelah Nabi naik ke atas Bukit Sofa, Nabi berseru, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihir, dan semua keluarga Nabi di sana. Berkumpullah mereka mengitari Bukit Sofa. Setelah mereka berkumpul, Nabi berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku sampaikan kepada kalian semua bahwa di balik wadi ini, di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqin, apakah kalian percaya? Semuanya tidak percaya. Karena engkau Muhammad tidak pernah bohong. Engkau adalah Al-Amin. Kalau begitu, aku peringatkan kepada kalian. Aku ini pemberi peringatan bahwa nanti akan ada siksa yang sangat berat. Mendengar ini, Abdul Uzza alias Abu Lahab marah. Ya Muhammad, alihada jama'tana,
Ini orang Arab. Orang Arab. Ya Muhammad, alihada jamakana tabban laka ya Muhammad. Ini bahasa kitanya. Muhammad, cuma buat begini doang dukung kulit kita semua ini. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Oh Pak. Jadi kalau sekarang ada ustaz, ada kiai ditongol-tongol, yang lebih ditunjuk-tunjuk, itu sudah dari dulu. Ustaz, kiai, ulama menyampaikan kebenaran ditunjuk-tunjuk, itu sudah dari dulu. Jadi kalau nanti di sini ada yang ditunjuk saya, sudah dari dulu. Generasi penerus. Sejarah itu berulang. Alihada jamakana tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Nabi tapi Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi. Tabbat yada abi lahab yang celaka engkau Abi Lahab, dan sungguh benar-benar celaka. Jadi Allah marah kalau ada kiai, ada ustaz, ada ulama yang dicaci maki oleh orang-orang yang menghalangi dakwah. Yang marah Allah. Yang marah Allah. Nah, singkat kisah, ini gak boleh banyak-banyak. Singkat kisah, Abu Lahab mati. Allah tidak kasih sebut panjang, Abu Lahab mati. Jangan disebut wafat. Orang begini disebutnya mati. Jangan disebut wafat, jangan disebut pulang ke rahmat Allah. Singkat kisah, Abu Lahab mati. Paman Nabi yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, setelah Abu Lahab itu mati, ro'a fil manami ba'da wafatihi, beliau bermimpi ketemu Abu Lahab. Ketemu Abu Lahab. Sayyidina Abbas tanya, kalau bahasa kitanya, hab gimana? Gimana keadaan ini setelah itu mati? Wah Bas, keadaan saya di Bas, saya dimasukkan neraka Bas. Dimasukkan neraka Bas. Tiap hari saya itu disiksa. Tidak ada hari yang tanpa siksa. Namun Bas, Huffifa alayya fi kulli yawmin itsnaini li'itaqati Suwaibah. Cuma ada untungnya Bas, tiap hari Senin saya diringankan siksanya. Fi kulli yawmin itsnain. Tiap hari Senin saya diringankan siksanya. Malaikat penyiksa libur. Malaikat penyiksa yang libur Bas. Li'itaqati Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah. Apa korelasinya antara memerdekakan Suwaibah dengan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Ketika Siti Aminah, betul Siti Aminah? Betul? Ibunda Nabi hamil 9 bulan, kandungan ibunda Nabi 9 bulan. Itu Suwaibah diminta untuk terus membantu ibunda Nabi. Bu, kalau orang ini saya mau tanya, kalau orang hanya 9 bulan tidur miring enak enggak? Bapaknya yang bilang enak. Tidur miring enggak enak, tidur telentang, menggap-menggap, apalagi berkurang. Kan nggak mungkin. Nah karena itu Suwaibah itu di
Lahab untuk membantu ibunda Nabi. Dia tiap hari selalu membantu segala keperluan ibunda Nabinya dicukupi dan dibantu segala-galanya. Tatkala Nabi Muhammad SAW lahir, maka kemudian Thuwaibah melihat keistimewaan Nabi. Nabi bersih, ganteng, cakep, bersinar, pokoknya semua keistimewaan Nabi dilaporkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab senang. Maka kemudian Thuwaibah sebagai budak dimerdekakan karena Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi. Maka dari itu, dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, malaikat libur menyiksa tiap hari Senin. Apalagi kita yang umatnya Nabi, apalagi kita yang memperingati kelahiran Nabi, insya Allah kita bersama Nabi surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, supaya kita mendapatkan cinta Nabi. Kalau tadi kan hadroh dulu saya lihat, itu mulut yang lain diam semua. Oh, apa? Baik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkepribadian lengkap. Karena pribadi beliau itu lengkap, maka firman Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh yang baik buat kalian semua. Ustaz, saya ini kan pedagang, Ustaz. Nabi juga pedagang. Ustaz, kami ini kan guru, Ustaz. Nabi juga pengajar. Ustaz, kami ini kan jenderal, Ustaz. Nabi juga panglima perang, memimpin perang di medan perang. Ustaz, kami ini kan politikus, Ustaz. Nabi juga diplomat yang ulung. Ustaz, kami ini kan kepala rumah tangga, Ustaz. Nabi juga punya istri dan punya anak. Artinya apa? Nabi Muhammad itu contoh yang lengkap, contoh yang komplit, baik untuk jenderal, baik untuk pedagang, baik untuk guru, baik untuk siapapun. Maka Nabi dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, kelahiran beliau malam ini kita peringati, alhamdulillah. Maka berkaitan dengan ini sering ada, bahkan ada orang yang seolah-olah mencemooh Nabi. Peringatan Nabi, malah katanya Nabi itu ketika diurus oleh kakeknya meler, apapun belang itu meler. Ya Allah. Nabi itu
bal huwa kalyaquti bainal hajar. Muhammadun basyarun lakal bashar. Nabi Muhammad itu betul biologisnya sama dengan kita. Kalau kulit kita dicubit sakit, Nabi juga dicubit sakit. Kalau kita tidak makan lapar, Nabi juga tidak makan lapar. Ini maknanya bahasanya sama. Tapi tetaplah kal-bashar tidak sama seperti manusia biasa. Nabi ini istimewa. Jangan dikit-dikit bahwa kita seperti Nabi. Ya, kita seperti Nabi. Sholat kita sudah seperti sholatnya Nabi. Bahwa kita ikuti Nabi, iya, meniru Nabi, iya, mencontoh Nabi, iya. Tapi tidak sama sholat kita dengan sholat Nabi dalam pengertian kualitas. Karena itu apa? Bal huwa kalyaquti bainal hajar. Beliau Nabi ibarat batu, sama-sama batunya. Nabi itu batu permata yakut, kita ini batu koral. Bal huwa kalyaquti bainal hajar. 100 ton batu koral dengan koral, batu koral atau koral? Koral. Iya. Batu koral dengan 1 permata yakut 100 ton masih mahal batu yakut. Makanya jangan sok banget kita sholatnya sudah seperti sholat Nabi ya. Baru baca kulhu sama lainnya itu udah sholat seperti Nabi. Tapi tidak apa-apa orang yang begitu kita hormati. Mudah-mudahan sama-sama kita masuk surga. Amin. 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 Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaddu. Ini kalau bahasa ini mesti apa? Makanya yang mudah mesti belajar. Kalau enggak bisa ceramah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'. Nabi itu memiliki sifat sangat pemalu. Sangat pemalu. Suatu hari Nabi memperbaiki Ka'bah bersama orang-orang Quraisy. Memperbaiki Ka'bah sama orang-orang Quraisy yang lain. Ketika Nabi naik ke Ka'bah, angin bertiup kencang, gamis Nabi tersingkap, betis Nabi kelihatan. Betis Nabi? Betis Nabi? Wajah Nabi kelihatan malu dan Nabi sangat malu. Betis kelihatan malu. Kita lihat saudara kita, ikhwan kita, kemana-mana pakai celana pendek, kaos singlet. Dia laki-laki pakai celana pendek, kaos singlet, bulu paha kelihatan, bulu betis kelihatan, bulu dada kelihatan. Ini yang begini ini namanya tidak mencontoh Nabi. Dan haram bagi laki-laki membuka aurat. Nabi tauladan kita, contoh kita, betisnya kelihatan aja malu. Kita malah diumbah. Alasannya bawa badminton. Badminton kan bisa pakai kain panjang. Volley bisa pakai kain panjang. Kita jangan ikut-ikutan orang dari barat lah. Seolah-olah kalau bisa kelihatan pahanya dengan bulunya, maco. Dan ingat buat ibu-ibu, akhwat muda sekarang itu kan apa namanya musim kerudung gaul. Kerudungnya bagus Pak, kerudung gaul. Diikat rapat, kepalanya rapat, lalu kemudian
rambutnya nggak ada yang kelihatan, cuma dari leher ke bawah itu kelihatan semua. Pakai bajunya ngaprek, pakai celananya ngaprek, lekuk tubuhnya kelihatan, antara dua gunung kelihatan, antara dua selangkangan juga kelihatan. Itu baju apa namanya? You can see. You can see. Apalah namanya? Masya Allah. Perintah agama, perintah Nabi kita, perintah ulama, tutup aurat. Bukan bungkus aurat. Aurat yang dibungkus kelihatan, Masya Allah. Lekuk tubuh dari pinggang ke bawah kelihatan. Semuanya ngaprek semua. Saya nggak ngerti itu baju apa. Itu kelihatan begitu, Pak, Masya Allah. Saya laki-laki normal itu kalau kelihatan itu sampai dalam ludah itu, Masya Allah. Ini modern apa budiun? Modern apa budiun? Ini zaman itu begitu. Senang. Kadang-kadang rok yang sudah benar itu dibelah, Pak. Belah kiri, belah kanan supaya melangkah kelihatan betisnya. Langkah kelihatan betis, langkah kelihatan betis. Masya Allah, nggak ngerti dosa. Melalui peringatan ini kita ingatkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya, beliau itu pemalu, dan al haya'u minal iman. Jadi kalau orang nggak punya malu, nggak punya iman. Jadi nanti kalau ada saudara kita, baik yang laki yang maupun yang perempuan yang suka menonjolkan aurat, karena kebetulan auratnya bagus, itu namanya tidak punya iman. Wa kana syadidul haya'i wat tawadu, dan yang keduanya tawadhu. Ini masih ada waktu? Oh masih. Aduh. Masih ya? Masih. Wat tawadu. Nabi itu rendah hati, tidak sombong. Wa yaksifu na'lahu wa yarqamu thawbahu wa yahlubu syatahu fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi kelasnya kepala negara, kelasnya presiden, itu yaksifu na'lahu, memperbaiki ngesol terompahnya sendiri. Ngesol terompahnya sendiri. Kalau bahasa sekarang, sol sepatu sendiri. Dulu namanya terompah. Wa yaksifu na'lahu, ngesol terompahnya sendiri, memperbaiki terompahnya sendiri. Wa yarqamu thawbahu, menjahit pakaiannya yang robek sendiri. Wa yahlubu syatahu, memerah susu kambing biri-birinya sendiri. Fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, demi memuliakan, demi mengangkat keluarganya, enggak ngerepotin istri. Ya, ini kalau pagi ibu-ibu sedang mandiin anak yang kecil mau ngantar sekolah, bapaknya suka resek ya, mana kopinya, mana sarapannya. Ya, sudah ibu-ibu lagi repot, lagi mandiin anak yang kecil mau diantar ke sekolah, ini bapaknya minta kopi, minta sarapan, minta teh manis. Padahal baru jadi ketua RT. Ketua RT sudah begitu, Masya Allah. Ini kita omelin bu bapak-bapak itu biar cerewet tuh. Nah, jadi artinya apa? Nabi itu membantu agar istrinya nggak terlalu repot, memerah susunya sendiri. Bukan susunya sendiri.
Jadi kambing itu kalau untuk minum susu 1400 tahun yang lalu itu susu kambing itu peras kiri. Kalau kita kan pakai pembantu apa, ya udah ada apa. Tapi ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah memuliakan keluarga. Satu hari Nabi pulang dakwah kemalaman. Pulang dakwah kemalaman. Ini yang punya suami dai. Istrinya Siti Aisyah sudah nungguin kok nggak pulang-pulang. Sampai akhirnya terkantuk-kantuk, akhirnya tertidur. Lalu begitu Siti Aisyah tertidur nyenyak, Nabi baru pulang. Ketika Nabi pulang dia ketuk pintu. Lembut Nabi itu, Nabi lembut. Ngetuk pintu kelihatan istrinya sedang nyenyak. Nabi nggak berani membangunkan istrinya yang sedang enak-enaknya tidur. Nabi kemudian tidur di depan pintu rumahnya. Ini kalau kita digedor apa ditendang? Kita katanya kalau Nabi begitu pulang kerja, pulang lembur malam, begitu pulang pintunya gak dibuka-buka, digedor. Itu saya, bapak saya. Kalau bapak sih enggak, cuma enggak beda. Itu Nabi, Pak. Saking memuliakan istri, itu enggak berani membangunkan istri. Akhirnya Siti Aisyah jam 3 malam biasa melaksanakan sholat malam, bangun begitu meraba, kok enggak ada Nabi. Itu di sana, kalau di sini begitu apa enggak kan? Kalau jam 3 begitu apa enggak ada, dia bangun. Begitu bangun dicari, ternyata buka pintu, Nabi tidur di depan. Mudah-mudahan kita bisa sabar seperti Nabi. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dalam kaitan wartawan, masih tawar, Nabi itu rendah hati dan tidak sombong. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yaqudu mardahum. Nabi itu senang dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nabi senang dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nabi kepala negara, Nabi kepala pemerintahan senang dengan orang fakir dan orang miskin. Ini maknanya Nabi senang mengangkat derajat dan membantu orang-orang fakir dan miskin. Ini mestinya sebagai pemimpin memperhatikan orang-orang tahu doa apa. Tapi kita juga dikasih sendiri bantuan langsung tunai. Tapi kalau Nabi enggak pakai BLT, mengangkat wayang itu dan beliau senang bermajelis dengan orang-orang masyarakat. Bermajelis sehingga Nabi bisa dengar keluhan para pukul dan para orang-orang senang mendengar. Kalau kita kan, kalau ada orang miskin mau bertamu, segera tutup pintunya, takut minta utang. Takut nanti utang. Wayaqudu ma'dahum, dan Nabi itu senang mengunjungi orang sakit. Satu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya menuju ke masjid, ada orang yang dari loteng lalu kemudian meludahi Nabi. Keesokan harinya Nabi lewat itu lagi, Nabi diludahi lagi, Nabi tengok, Nabi senyum, ludahi lagi. Nabi kata. Hari yang ketiga Nabi lewat lagi ke situ lagi, diludahi lagi. Nabi tengok, Nabi senyum.
Nah akhirnya ketika Nabi tidak lewat situ beberapa hari, lalu kemudian Nabi lewat situ lagi. Begitu Nabi lewat situ lagi, Nabi nyari tumben tidak ada yang mudah. Ketika Nabi mencari ke kiri ke kanan melihat tidak ada yang mudah, ada yang aneh. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang sedang kau cari ya Rasul?" "Ini kalau saya lewat sini biasanya ada yang mudahi, ini kok gak ada yang mudahi, ini tumben." "Oh itu ya Rasul, si fulan ya Rasul, si fulan itu sekarang lagi sakit ya Rasul." Nabi pulang ke rumah, bilang sama istrinya, mau nengok orang sakit, bawa tentengan. Lalu kemudian Nabi datang ke rumahnya si fulan. "Assalamualaikum." Ini yang di dalam yang sakit, siapa orang ini? Diketuk-ketuk. "Siapa?" Saya siapa?" "Muhammad." "Muhammad yang mana?" "Yang biasanya diludahi." Begitu dibuka, langsung orang itu merangkul Nabi. "Sodaqta ya Muhammad, sodaqta ya Muhammad, sodaqta ya Muhammad, ente benar Muhammad, engkau benar Muhammad. Aku sudah sakit 3 hari, tidak ada satupun keluargaku yang menengok, tidak ada satupun temanku yang menengok. Engkau orang yang biasa lewat aku ludahi, hari ini satu-satunya engkau lah sebagai orang yang pertama menjenguk aku sakit. Kalau begitu, aku menyatakan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Ini karena kelembutan. Ini kalau kemudian wajah-wajah kita ini kalau diludahi biasa ya. Bu, kalau ada yang ludahi diapain bu? Ini penting. Ini kadang-kadang kita ini, Masya Allah, ngakunya umat Nabi tapi mencaci maki ulama. Ngakunya umat Nabi, ada orang yang mengatakan kebenaran dicaci maki, dituduh radikal, dituduh radikal, dituduh intoleran. Nabi diludahi. Ya kalau kita memakannya jangan sedikit-sedikit. Saya seperti Nabi, pakaian saya seperti pakaian Nabi, sholat saya seperti sholat Nabi. Begitu diludahi marah. Tadi kaum muslimin, ini udah berapa? 15 menit lagi ya. Jadi Nabi itu tawadhu, dan Nabi itu menjadi contoh teladan yang bagus buat kita. Karena itu peringatan Maulid Nabi ini haruslah kita terus selenggarakan, dan kalau bisa dengan cara membaca riwayat-riwayat Nabi dan juga mengemukakan sifat-sifat Nabi agar kita menjadi penyantun, agar kita menjadi pemaaf, agar kita menjadi orang soleh dan kita bisa mengikut Nabi bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna?" Ya Rasul, hal ahadun khairun minna, apakah ada orang yang lebih baik dari kami ya Rasul? Ini pertanyaan luar biasa. Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Ya Rasul, apakah ada orang yang lebih baik dari kami ya Rasul? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami memeluk Islam langsung kepada Rasulullah dan kami berjuang membela agama Islam langsung bersama Rasulullah.
Ini kalau model begini bisa jadi kita nggak masuk ini, karena kita tidak pernah ketemu Rasul dan kita tidak berjuang bersama Rasul. Tapi Rasulullah sangat sayang kepada kita. Terhadap pertanyaan ini Rasul mengatakan, Rasul bersabda, qala qaumun yakununa min ba'dikum, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Ada orang-orang nanti sesudah kalian, sesudah masa kalian, qaumun yu'minuna bi, qaumun yu'minuna min ba'dikum, orang-orang yang sesudah kalian, yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku, berimani yang aku bawa, walam yarawni, walaupun mereka belum pernah berjumpa aku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ini. Amin. Yu'minuna bi walam yarawni. Orang-orang itu tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka itu mengimani apa yang aku bawa, mengamalkan apa yang aku bawa, walau yarawni, walaupun mereka belum pernah bertemu aku. Dalam sabda yang lain, Nabi bersabda, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan aku dan kemudian mereka beriman melalui aku. Wa tuba lam yaroni wa amanabi. Dan beruntung pula orang-orang yang tidak pernah berjumpa aku, tetapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah. Sedikit bagian akhir. Ada seorang sahabat bertanya nyeleneh. Pertanyaannya kalau ditanyakan sama Ustaz sekarang bisa apa itu? Salah satu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata saat. Ini orang berkerjaan. Ya Rasulullah, mata saat. Ya Rasul, kapan kiamat? Oh, kalau Ustaz ditanya begitu gimana Ustaz? Ustaz, kapan kiamat Ustaz? Udah dekat. Ya Rasulullah, mata saat. Ya Rasul, kapan terjadi kiamat? Rasul tidak langsung jawab, ma'adatta laha lisa. Ente, kalau bahasa Inggrisnya apa? Ente nanya-nanya kiamat itu punya bekal apa? Ya Rasul, ma'adattu laha min kathiri sholatin wala somi, walakinni ahabbullah wa rasulah. Ya Rasul, saya nggak punya bekal apa-apa ya Rasul. Sholat saya masih dikit, wala somin, apalagi pada puasa saya dikit sekali ya Rasul. Walau ini akan tetapi ya Rasul, saya punya ahabullah wa rasulah, saya mencintai Allah dan Rasul. Apa yang Nabi? Anta ma'aman ahabba, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Alhamdulillah. Malam ini kita cinta Rasul. Amin. Malam ini kita memperingati Rasul, kelahiran Rasul. Amin. Sehingga kita dianggap dan mudah-mudahan dianggap oleh Rasul orang yang mencintai Rasul, dan kita kelak akan bersama Rasul di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup kami sampaikan sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi akan masuk surga. Amin. Amin. Jadi kalau kullu ummati, semua kita termasuk umat Nabi, dan kita insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya rabbal alamin.
kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat Nabi akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, ini ada orang yang tidak mau. Wa man ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang mengerjakan perintah-perintahku dan meninggalkan larangan-laranganku dan larangan Allah, itulah orang yang akan masuk surga. Orang-orang yang melanggar larangan-laranganku dan dia tidak mengerjakan perintahku, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Karena itu kalau kita melihat saudara kita yang sedang maksiat, itu berarti dia orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jangan sampai sholat rutin, maksiat rajin. STNJ ya, sholat terus, maksiat jalan. Sholat rutin, maksiat rajin. Jangan sampai kalau tidak sudah sholat kita tinggalkan maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan karena itu saya mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf saya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma hdina lit-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya Bapak Haji Syahul Anwar. Kita menambah ilmu, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Namun sebelum doa penutup yang ada di sini juga Bapak Ustadz, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah hadir di acara pada malam hari ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Falah yang telah menyiapkan semuanya dari pertama sampai akhir. Saya terima kasih banget. Dan kami panitia peringatan Maulid Nabi DKM, bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kami sengaja dan tidak sengaja, dan saya juga mohon maaf dalam saya memandu acara pada malam ini. Banyak kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.